A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda sekecapan mata pun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita wajib mensyukuri itu semua karena kita juga pagi hari ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di dalam masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka sholat wajib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, meningkatkan ke dalam kajian-kajian dalam rangka menambah keilmuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentunya juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat nanti kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan memberikan tambahan informasi tentang mengapa 5 nabi dan mengapa 5 rasul utama itu diberikan hadiah gelar Nabi Rasul Ulul Azmi, ya. Ini sudah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat kenal semuanya siapakah para rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yaitu siapa Bapak Ibu sekalian? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi ini tentu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dalam melakukan amal perbuatan, kita tentu membutuhkan sosok-sosok yang mampu atau seseorang yang mampu kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai teladan, ya. Mungkin saat ini kita sesama manusia di dalam lingkungan kita juga bisa mengambil panutan teladan, yaitu ustadz-ustadz kita semuanya tentunya. Juga dalam hal ini yang lebih besar lagi, Allah memberikan keteladanan kita sebagai umat manusia, yaitu suatu pilihan yang disebut Nabi dan Rasul. Itulah teladan kita yang kita yakinin, yang tertera dalam Al-Quran, diantaranya adalah 25 Nabi dan Rasul. Meskipun di dalam kajian-kajian sebelumnya kita memahami, kita mengetahui, mendapatkan informasi bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu sampai 120.000. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala mencontohkan keteladanannya itu tentu memiliki kelebihan-kelebihan dari nabi yang lain. Itu wajib dan layaklah kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa ada yang dilebihkan tingkat derajatnya, ada yang tidak. Itu seperti kita mempunyai derajat keimanan, derajat keislaman, derajat keimanan juga bertingkat-tingkat, kan begitu.
Bukan berarti dalam tanda kutip ya, saya yang di depan ini, saya yang menyampaikan ini, menceritakan, mengkisahkan ini lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti begitu juga. Bisa jadi dan bahkan sangat-sangat mungkin adalah Bapak Ibu sekalian lebih ikhlas dalam menjalankan ibadahnya dan layak, dan juga lebih faqih dalam keilmuannya dan layak dijadikan sebagai tauladan. Ya, siapa saja yang lebih bagus layak kita jadikan tauladan. Itu khususnya ustadz-ustadz kita, kemudian ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, juga sesepuh-sesepuh kita gitu kan ya. Enggak cuma apalagi para nabi dan rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara semua nabi dan rasul Allah itu terdapat 5 rasul yang memiliki kelebihan yang istimewa, kelebihan super istimewa kalau saya menyebut ya, kelebihan super istimewa lah gitu ya, yang kita mengenalnya sebagai gelar ulul azmi. Nah, pengertian nabi dan rasul sebagai ulul azmi, bahwa itu adalah ulul azmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul karena sejumlah kriteria tentunya. Kita aja di dunia ini mendapatkan gelar sarjana, gelar master, gelar doktor, kemudian mendapatkan gelar profesor, itu pasti memiliki kriteria-kriteria yang sudah disepakatin oleh khalayak umum ya. Sederhananya begini, kita itu akan mendapatkan gelar insinyur misalnya atau sarjana 1. Itu syaratnya apa? Syaratnya harus kuliah di suatu universitas yang terdaftar, ya kan? Kemudian ini kuliah resmi. Kemudian kita mengikuti perkuliahan selama periode tertentu. Kemudian di dalam perjalanan perkuliahan itu mendapatkan ujian, kenaikan tingkat hingga yang terakhir sampai sidang istimewa katakanlah gitu ya, dengan skripsi atau apa masing-masing sesuai dengan universitasnya. Lalu kita kemudian diwisuda sebagai sarjana apabila lulus, ya enggak? Nah, itu bukan berarti mereka itu pinter, iya tentu ya, setengah pinter mohon maaf ya, ya biasa-biasa aja lah, tapi memang diakui lulus karena memang berhasil menyelesaikan kuliah di suatu instansi lembaga perguruan tinggi yang resmi terdaftar ya. Nah, bagaimana yang kuliah tidak terdaftar? Jadi sederhananya kan begini, kita itu pinter Pak ya, kita itu pinter, kemudian setiap hari datang ke kampus itu untuk mendengarkan kuliah, membaca di perpustakaan ya kan, tapi selama perjalanan kita itu nggak pernah ada diuji oleh dosen-dosen yang kemudian kita juga tidak terdaftar gitu sebagai mahasiswa. Apakah kemudian setelah 4 tahun kita pinter kemudian kita mendapatkan gelar sarjana? Tidak ya, tidak. Nah, itulah perbedaannya ya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi dan rasulnya itu. Di antara sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu, yang tertera dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul yang kita yakinin. 5 dari 25 itu adalah memiliki gelar ulul azmi ya. Ulul azmi sendiri ya tadi saya sampaikan bahwa diberikan gelar kepada 5 nabi, yaitu siapa Bapak Ibu sekalian? Saya sudah kenal, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu tanya kan sekarang, kira-kira apa ya kriterianya nabi dan rasul itu lolos dan mendapatkan gelar ulul azmi? Nah, inilah yang akan kita paparkan, mudah-mudahan menjadi tambahan keilmuan kita, dan tentunya yang lebih penting adalah tambahan ketaatan keyakinan kita dan ketaatan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, adapun sebab dari kelima nabi dan rasul tersebut mendapatkan gelar ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki ketegaran ya, nabi-nabi yang menyampaikan dakwahnya itu penuh ketegaran, berbagai ujian tak pernah berhenti-hentinya, baik dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, maksudnya dari umatnya itu, masya Allah, bahkan sampai berperang, mengorbankan harta, benda, nyawa, perasaan. Kira-kira begitu ya. Kalau di sini mah kita berdakwah mengorbankan perasaan, mengorbankan harta dikit. Yaitu juga memiliki ketabahan, Bapak Ibu sekalian ya. Para nabi dan rasul ulul azmi itu memiliki ketabahan, kesabaran, masya Allah, gitu, yang panjang banget gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu ratusan tahun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Kemudian perjalanan dakwah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, pada zamannya itu dari bumi Palestina kemudian sampai ke Mekah itu aduh jauh. Jadi kalau jalan itu ya kan memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Itu nah kira-kira ya kalau sekarang saya tinggal naik bus itu sampai lah sejam 2 jam. Tapi waktu itu dia Nabi Ibrahim harus berjalan berkeliling Jazirah Arab ini, masya Allah ya, jalan kaki Bapak Ibu, naik unta lah begitu ya, atau naik kuda lah. Tapi saya belum menemukan Nabi Ibrahim itu naik kuda itu ya. Naik unta ya. Itu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat melelahkan, menguras tenaga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam berdakwah itu ya tidak disangsikan lagi lah gitu ya. Jauh lah kita pasti jauh. Nah, seperti itu sudah kita ketahui bahwa berdakwah memang Bapak Ibu sekalian bukan tugas yang mudah ya kan. Coba kita kan kadang sering berdakwah itu kemudian baru menyampaikan 2 kali nggak diikutin udah males. Baru menyampaikan 3 kali nggak ada yang ngikutin, udah males. Sering kan kita juga. Kemudian kita menyampaikan dakwah di masjid, kemudian yang datang 1 orang, 2 orang, 5 orang, mendingan ada 5 orang, 10 orang. Kalau yang datang 1 orang, udah kita malas ya. Tetapi Nabi dan Rasul yang ulul azmi itu masya Allah kan begitu ya, tidak ada kata malas di dalam berdakwah. Nah itulah kehebatannya ya. Banyak tantangan tentu saja yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul, khususnya nabi dan rasul ulul azmi ini. Tidak hanya sekedar penolakan, ya itu mah biasa gitu kan, kalau ditolak oleh kaumnya itu mah biasa. Tetapi bahkan Bapak Ibu sekalian adalah nabi rasul dianiaya, bahkan sampai diperangi, harus berperang untuk menyampaikan dakwahnya itu, sebagaimana banyak dilakukan oleh Nabi Musa, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa nabi justru dibunuh oleh kaumnya ya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kehebatan, kekuatan, kesabaran para nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ulul azmi adalah istilah yang berasal dari 2 kata ya. Kita paham itu bahwa ulul yang berarti memiliki, ulil. Kita sering memberikan nama kepada putra-putri kita ulil. Ulil, nuril. Nuril, cahaya yang dimiliki, ulil ya, yang kita miliki. Azmi yaitu juga sering ya ada nama-nama azmi itu yang berarti adalah keteguhan hatinya ya, keteguhan hatinya dalam berdakwah, keteguhan hatinya dalam ketaatan menjalankan syariat. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menjalankan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, perintah baik kepada dirinya sendiri, perintah kepada keluarganya, perintah dakwah maksudnya, dakwah kepada diri kita sendiri, dakwah kepada
kepada keluarga kita, dakwah kepada kaum kerabat kita, dan dakwah kepada kaum dan masyarakat kita. Itu adalah mereka itu memiliki keteguhan hati yang luar biasa, ketegaran semangat yang terus membara, Masya Allah ya. Keteguhan para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini dapat kita lihat dari kisah-kisah nabi dan rasul tersebut. Misalnya saja yaitu kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan untuk membuat bahtera, membuat perahu yang besar dalam rangka menyelamatkan kaumnya dari nantinya adalah azab banjir bandang. Padahal Bapak Ibu sekalian, pada saat itu tidak ada tanda-tanda alam yang menunjukkan akan adanya banjir. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kaum Nabi Nuh itu adalah berada di sekitaran gurun, ya kan, di gurun, di padang pasir, jarang hujan turun. Lah kok Nabi Nuh itu loh kan itu ya, ngajak membuat kapal besar. Ya mohon maaf ya kita aja misalnya gini ya, misalnya saya menyerukan Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 nanti Depok akan tenggelam, mari kita buat bahtera. Kira-kira gimana? Kira-kira Bapak Ibu gimana nanggapinya? Ya, padahal Bapak Ibu sekalian sudah beriman loh itu. Nah ini ya, sebagian besar dari kaum Nabi Nuh itu belum beriman, apalagi gitu ya. Allah Akbar gitu. Masya Allah ya. Itu kan berat sekali ya gitu ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, banyak sekali umat Nabi Nuh yang mencemoohnya, mengejek-ejek, membulinya. Mungkin kalau pada saat itu gitu ya, sudah ada sosmed gitu, itu viral berhari-hari itu bahwa kegiatan Nabi Nuh. Oi, Nabi Nuh nebangin pohon. Oi, Nabi Nuh ngambil buat kapal. Oi, Nabi Nuh sudah kapalnya segini. Ini apaan? No, hujan ora. Oh, terang bendengerang panas padang pasir mau ada banjir. Ini air dari mana? Dari kali mana? Kira-kira pokoknya habislah, dibully lah kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh itu santai aja kan gitu ya, bisa selalu mengadem-ademi ya, memberi semangat, memberi keteguhan kepada para mukmin yang mempercayai Nabi Nuh saat itu, dan membantu membuat kapal itu dengan kata-kata yang penuh bijak, kata-kata yang penuh dakwah, sehingga mereka selalu tunduk mengikuti perintah Nabi Nuh, meskipun dia tidak lagi mempertanyakan mana mungkin maksudnya apa, enggak, pokoknya samina wa atona apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nah, meski begitu tentu saja Nabi Nuh tetap teguh, itu jelas ya. Akhirnya kan kapal juga terbangun dengan baik untuk menjadi kapal yang besar, menjadi bahtera yang besar sampai selesai. Dan akhirnya dalam kisah itu disebutkan memang terjadilah banjir bandang yang sangat besar sekali, yang kemudian itu menenggelamkan wilayah yang sangat luas di mana Nabi Nuh tinggal pada saat itu ya, di daerah Jazirah Arab sana ya, ini gitu. Itu tenggelam karena banjir sangat besar. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambahkan keilmuan kita dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan adalah karena kefakiran saya. Mohon dimaafkan, dan silakan untuk menyampaikan saran yang hikmah agar demi kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.